Bab 2027. Tidak apa-apa Fletcher, kamu dan timmu harus tetap di sini dan beristirahat. Aku akan memburu Poison Wilder bersama Scott dan yang lainnya. Iwan tersenyum. Tidak hanya Poison Wilder yang terluka parah, tetapi dia juga diracuni oleh racun Feratrum mematikan. Jadi ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk melenyapkan Poison Wilder. Selain itu, Iwan telah berhasil menanamkan bubuk pencari jiwa pada Poison Wilder. Dan karena dia dapat melacak Poison Wilder dengan mudah, Iwan hanya memerlukan beberapa bantuan organisasi Drakmar untuk membunuh Poison Wilder. Namun karena adanya bubuk pencari jiwa lebih baik dirahasiakan, Iwan tidak melihat gunanya menjelaskan dirinya kepada Fletcher. Tapi itu tidak berhasil. Fletcher dan yang lainnya tercengang. Tuan Busnadi, maafkan saya karena berterus terang, tetapi Poison Wilder adalah orang yang licik, dan bahkan jika dia terluka saat ini, dia masih merupakan lawan yang tangguh. Tanpa bantuan kami, kalian berenam tidak akan bisa menahannya, kata Fletcher dengan cemas. Poison Wilder tidak hanya seorang ahli racun, tetapi dia juga merupakan praktisi bela diri yang muna yang tangguh. Tampaknya tidak mungkin bagi Iwan dan yang lainnya untuk melacak Poison Wilder, dan bahkan jika mereka berhasil melakukannya, mereka tidak akan mampu mengalahkannya dan mungkin akan terbunuh. Ya Tuan Busnadi, Fletcher benar, Poison Wilder tidak bisa dianggap enteng, jadi kita harus bertindak hati-hati. Scott dan yang lainnya setuju, mereka tidak takut pada Poison Wilder, tetapi tahu bahwa dia memiliki lebih dari sekedar nafas Reaper, dan mereka semua khawatir. Karena organisasi Drakmar hampir musnah, tidak ada dari mereka yang berani mengambil resiko apapun tanpa jaminan, atau mereka tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya jika hal buruk terjadi pada Iwan. Tuan Busnadi, bagaimana dengan ini? Saya akan memanggil Tuan Orkwood, orang yang bertanggung jawab atas organisasi Drakmar wilayah barat, dan memintanya mengirim 2 pengawal naga platinum di tahap menengah alam Augana ke sini untuk mendukung Anda. Dengan begitu, kita tidak akan mengambil resiko apapun, saran Fletcher. Organisasi Drakmar wilayah barat tidak mengirimkan pengawal naga platinum tingkat menengah tahap yang muna, terutama karena Poison Wilder terlalu pandai menyembunyikan jejaknya, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya yang tidak perlu padanya, tetapi juga karena mereka takut akan kekuatan nafas Reaper. Karena mereka tidak memiliki penawar nafas Reaper, mereka tidak ingin mengambil resiko nyawa organisasi Drakmar Platinum di tingkat menengah yang muna dengan mengirim mereka ke misi tersebut. Namun keadaan berubah ketika Iwan bergabung dengan mereka dengan solusi untuk melawan nafas Reaper. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengirim 2 organisasi Drakmar Platinum yang kuat untuk membantu Iwan, dan mereka akan mampu melenyapkan Poison Wilder dengan mudah. Dan itu akan menjadi lebih mudah dibandingkan jika Iwan dan 5 bawahannya mengejar Poison Wilder sendirian. Bab 2028. Tidak, kita tidak bisa menunda ini lebih jauh lagi, dan aku tidak punya waktu untuk menunggu bala bantuan. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolak saran Fletcher tanpa ragu-ragu. Efek dari bubuk pencari jiwa hanya bisa bertahan paling lama 3 jam, dan karena mereka saat ini berada di daerah terpencil di wilayah barat, setidaknya diperlukan waktu 1 jam perjalanan dari organisasi Drakmar wilayah barat ke kediaman Istana Tiderton, dan itu akan memakan waktu yang lama, terlambat pada saat bel bantuan tiba. Tapi Fletcher ingin mencoba meyakinkan Iwan untuk menunggu, tetapi langsung disela oleh Iwan. Itulah akhir dari diskusi. Jangan khawatir Fletcher, serahkan saja ini pada kami dari wilayah selatan. Aku punya rencana, Iwan berkata dengan tekad. Tanpa penundaan lebih lanjut, Iwan menoleh ke arah Scott dan yang lainnya. Scott, ayo pergi, kita akan melacak Poison Wilder itu. Oh baiklah. Melihat betapa tekadnya Iwan, Scott dan yang lainnya setuju dan masuk ke mobil bersama Iwan. Meski mereka semua masih sedikit khawatir, mereka tahu bahwa Iwan bukanlah orang yang gegabah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Tuan Busnadi berhasil membunuh Poison Wilder dan tidak ada yang salah. Fletcher menghela nafas pasrah saat dia melihat Iwan dan yang lainnya menghilang di kejauhan. Yang lain dari organisasi Drakmar wilayah barat khawatir, dan mereka baru saja menyaksikan sejauh mana kekuatan Poison Wilder, dan mereka merasa khawatir bahwa Iwan dan timnya mungkin tidak mampu menangani Poison Wilder. Fletcher, Poison Wilder itu licik dan menyembunyikan jejaknya dengan baik.
Tuan Busnadi mungkin tidak bisa melacaknya dengan mudah. Saya pikir Anda harus menghubungi Tuan Oakwood sekarang dan memintanya mengirim cadangan sekarang. Mungkin Tuan Busnadi akan membutuhkannya. Vandal mengingatkan. Ya, kamu benar. Fletcher tersentak dan segera menelpon Tuan Oakwood untuk menjelaskan situasi saat ini. Sementara itu, Iwan berangkat bersama timnya dan mengikuti jejak sang pencari jiwa menuju sebuah gunung beberapa mil jauhnya dengan menggunakan mobil. Di kaki gunung berdiri sebuah kuil yang ditinggalkan. Meskipun candi tampak terkoyak dari luar, bagian dalamnya masih utuh dan luas, menjadikannya tempat persembunyian yang sempurna. Iwan dan yang lainnya tiba di gunung dan untuk menghindari peringatan kepada Poison Wilder, Iwan memerintahkan Anto untuk memarkirkan mobil lebih jauh sebelum melanjutkan berjalan menuju kuil. Tuan Busnadi, apakah Anda tidak mengejar Poison Wilder? Mengapa Anda membawa kami ke sini? Scott merendahkan suaranya. Ya, apakah Poison Wilder ada di sini? Anto, Harun dan yang lainnya juga bingung. Dari sudut pandang mereka, Iwan harus menghubungi polisi dan melacak Poison Wilder dengan mempelajari rekaman dari kamera CCTV di area tersebut sebelum menemukan lokasi Poison Wilder melalui bukti. Namun Iwan tidak berusaha menghubungi polisi, dia juga tidak berusaha mencari bukti apapun, dan malah langsung membawa mereka semua ke kuil, yang membuat mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi. Bab 2029. Kalau tidak salah disinilah Poison Wilder bersembunyi. Iwan tersenyum. Apa? Serius? Tuan Kusnadi, bagaimana Anda tahu bahwa ini tempat persembunyian Poison Wilder? Scott, Anto, dan yang lainnya tercengang dan saling bertukar pandang bingung. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami bagaimana Iwan berhasil mengetahui lokasi Poison Wilder tanpa melakukan apapun. Bisakah Iwan merupakan seorang nabi atau semacamnya? Masa dia seorang nabi? Tapi itu tidak mungkin. Mereka berpikir dalam hati. Kamu akan segera mengetahuinya. Iwan berkata secara misterius karena tidak ingin memberitahu orang lain tentang bubuk pencari jiwa. Baiklah kalau begitu, Scott, Anto, dan yang lainnya setuju dengan ragu-ragu. Di bawah pimpinan Iwan, mereka segera sampai di luar kuil. Scott, aku akan masuk ke dalam untuk memeriksa area itu dulu ya. Kalian berlima akan berjaga di luar untuk mencegah dia kabur, kata Iwan. Karena Poison Wilder diracuni oleh racun ferratrium yang mematikan, Poison Wilder seharusnya tidak berdaya sama sekali. Namun dia adalah seorang ahli racun, dan ada kemungkinan dia sudah menawarkan racun tersebut. Entah bagaimana bisa melawan racun ferratrium yang mematikan. Jika racunnya sudah dikeluarkan, menerobos masuk dengan tim beranggotakan 6 orang hanya akan mengingatkan Poison Wilder dan memberinya kesempatan untuk kabur lagi. Oleh karena itu, Iwan memutuskan bahwa yang terbaik adalah dia sendiri mengamati Poison Wilder sebelum mengambil tindakan. Apa? Tidak mungkin. Scott dan yang lainnya tersentak kaget. Tuan Kusnadi, Poison Wilder jauh lebih kuat daripada Anda. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk masuk ke dalam sendirian. Scott berkata dengan cemas. Ya, Scott benar. Tuan Kusnadi, kami tidak bisa membiarkan Anda mempertaruhkan hidup Anda seperti itu. Anto dan Harun setuju. Tidak apa-apa. Aku punya senjata yang kuat dan Poison Wilder tidak akan bisa menyakitiku. Iwan menepisnya. Meskipun Iwan telah kehabisan serangan dari Cut of Doom miliknya, Iwan masih memiliki satu kekuatan energi potensial dari Master Wulyu dan belati yang mengandung racun ferratrium yang mematikan. Poison Wilder tidak akan bisa melukai Iwan, baik dia telah berhasil menawarkan racun ferratrium yang mematikan atau tidak. Dalam skenario terburuk, Iwan bisa melumpuhkan Poison Wilder dengan kekuatan energi potensial. Namun jangkauan kekuatan energi potensial terlalu luas, dan alasan Iwan bersikeras agar yang lain menunggu di luar adalah untuk mencegah Poison Wilder berlari, tetapi juga untuk mencegah melukai rekan-rekannya secara tidak sengaja jika Iwan perlu menggunakan kekuatan energi potensial. Oh, Scott dan yang lainnya berhenti sejenak ketika mereka mengingat senjata Iwan. Mereka semua telah menyaksikan bagaimana Iwan berhasil melukai Poison Wilder dengan senjata yang punah meski tingkat kekuatannya lebih rendah. Tampaknya tidak mungkin bagi Poison Wilder untuk melukai Iwan selama Iwan memiliki senjata. Mereka tidak menyadari bahwa Iwan telah kehabisan kekuatan Cut of Doom, tetapi Iwan memiliki senjata yang lebih kuat di tangannya, dan perhatian mereka terhadap keselamatannya tidak diperlukan. Baiklah, sudah beres. Ini perintah. Perintah Iwan. Iya, Tuan. Hati-hati, Tuan Busnadi. Scott dan yang lainnya menurut setelah mengingatkan Iwan untuk tetap aman.
Iwan kemudian mulai menyelinap ke kuil sendirian.